Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu dengan terapi Tayomasasa. Terapi Tayomasasa ini kami dapatkan ketika mengikuti acara atau program Sijil Herbalis Malaysia tahun 2007. Kemudian ilmu Tayomasasa ini kami gabungkan dengan ilmu-ilmu yang lain yang senada, sepadan, yang berkaitan untuk merawat sendi. Kemudian kami hubungkan khususnya refleksi meridian yang kami dapatkan ilmu-ilmu ini sebelum mengikuti Sijil Malaysia tahun 2007. Kemudian ilmu ini sangat bermanfaat. Yang pertama untuk kebugaran untuk anak-anak balita hingga manula. Di antaranya untuk orang yang letih, lelah, loyo, insya Allah dengan perawatan kebugaran ini sangat bagus. Kemudian yang kedua untuk merawat organ-organ sendi ataupun permasalahan di pinggang maupun di pantat. Contoh kaki panjang sebelah, sakit pinggang, atau ketika ibu-ibu itu sedang menstruasi sakit, kemudian sakit yang berkaitan dengan paru-paru yaitu asma, TBC, batuk, pilek, kemudian naik yang berkaitan dengan penyakit gigi, migrain, vertigo, dan lain-lain. Nah, ini manfaatnya. Kemudian perawatan ini sangat hati-hati atau kalau perlu tidak dirawat, terutama bagi ibu yang sedang hamil, sedang menstruasi, tangan ataupun kaki atau tubuh atau di tulangnya yang ada pennya sangat hati-hati. Kemudian orang yang punya penyakit osteoporosis itu juga diperhatikan. Kemudian yang terakhir yang punya penyakit jantung. Sebab jantung ini kalau kita rawat tidak hati-hati, kadang kalau kita tidak siap, pesakit sendiri kadang juga takut. Nah, maka kita sangat hati-hati. Ini singkatnya terapi Tayomasasa untuk dipahami sepintas. Maka kalau ingin mendapatkan ilmu ini secara total, maka Anda miliki bukunya dan Anda miliki kasetnya sehingga akan bermanfaat untuk kita dan masyarakat secara umumnya, sehingga kita bisa beramal di sana untuk membantu umat yang memerlukan dengan ilmu terapi ini. Sampai jumpa dalam pelatihan berikutnya. Oke, kita mulai materi terapi Tayomasasa. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Ini kita mulai dengan seperti ini posisi, kemudian kita ambil dua kaki, kita tarik pelan-pelan kurang lebih 3 kali. Nah, perawatan ini sudah mengarah mengendorkan sendi yang ada di tungkai, lutut, dan di pinggang. Nah, ini tarikannya kurang lebih 3 kali. Kemudian kita dorong ke arah sana. Jadi semua jari kita dorong kurang lebih juga 3 kali. Nah, seperti ini. Kita tarik, kita dorong. Kemudian kaki kita buang keluar, ya, seperti ini. Ya, kurang lebih 3 kali. Nah, ini semua sendi yang ada di kaki sudah mulai membuka dan melemas. Nah, ini kita masukkan ke dalam. Nah, kaki yang normal, ibu jarinya sampai di tanah, sampai di kaki yang normal. Ya, seperti ini. Nah, kemudian setelah ini, ya, ini jempol kita tarik dan kita putar ke dalam. Nah, kemudian jari kedua. Nah, ini bunyi klutuk-klutuk ya. Nah, ini tidak harus bunyi. Nah, kita ulang lagi dalam. Nah, ini tarikannya itu pakai kepir tangan kita ya. Jadi bukan hanya narik saja, tapi tangan kita harus kepir supaya terjadi keselarasan dengan yang dirawat. Kemudian kita tarik keluar, tadi ke dalam. Oke. Nah, ini semua sendi yang ada di jari, itu jari kaki akan kendor dengan bagus. Nah, ini sudah tidak bunyi semua. Artinya ini jari-jari di kaki ini sudah bagus dan lancar untuk membawa energi.
Nah, setelah ini kita ambil ya. Jadi tangan kanan kita di bawah lutut, di bawah tongkai, ya. Kemudian kita tarik, dan kita dorong, tarik lagi, kita dorong, ya kurang lebih 3 kali. Setelah ini tangan ini kita cakup ke sini, kita ambil keluar, ini ke dalam, seperti ini. Ya kurang lebih 3 kali, kemudian langsung aja balik, nah seperti ini. Ya ini kaki ini semuanya insya Allah sudah lentur, ya. Kemudian ganti kaki yang kiri sama, kita tarik. Bawah itu kita tekan jadi supaya bermanfaat untuk mengendorkan. Kita dorong, ya. Oke. Kemudian ini sama, kita ambil keluar, ini kita peras kalau ini orang-orang mencuci, ya. Sama. Nah, seperti ini. Dan langkah berikutnya kita lipat lututnya seperti ini. Kita kunci supaya kaki pasien tidak bergerak. Ini kita dorong dengan ini tangan kita lurus yang kiri. Kita ambil bawah lutut, kita tarik ke arah dalam dari atas turun. Nah seperti ini sampai di bawah. Nah seperti ini kurang lebih 3 kali. Kemudian ganti tangan kanan di atas, kemudian kita tarik keluar dari atas ke bawah, sama seperti yang ke dalam tadi. Ya. Kemudian tengah daripada bawah lutut kita ambil. Ya, kita ambil ini akan terjadi gerakan yang mengambil meridian kandung kemih. Nah, di sini. Jadi dari bawah lutut ke bawah sana. Nah, ini kalau sakit mesti pasien itu akan bergerak secara otomatis dan kita merawatnya dengan santai. Nah seperti ini ya sudah. Kemudian kita agak jongkok, pasien kakinya ditarik ke sini. Nah seperti ini. Jadi hanya di sini saja, tangan kita lurus yang kanan, kemudian kita merawat di sini dengan ini. Jadi tangan kita lurus saja, lurus dengan menekan. Jadi kekuatannya di pundak kita. Nah seperti ini. Nah setelah ini kita bisa megang sini untuk mengendorkan pinggangnya. Jadi dengan perawatan ini dari sini sampai ke sini itu kendor. Kemudian kakinya kita luruskan, kita tarik. Nah seperti ini. Ini tulang pantat, pinggul sudah kendor. Kita tambahkan dan naik, dorong ke sana. Kita dorong, kita rawat pelan-pelan. Nah, itu ini. Jadi fungsinya awal ini untuk mengendorkan saja. Nanti ada perawatan yang untuk merawat betul dengan maksimal. Kemudian ini kita kunci kakinya. Ini caranya ini seperti ini dulu. Kemudian tangan megang tungkai, kita tangan kanannya megang mata kaki kiri. Kemudian ini kita dorong dengan kaki kita. Nah, dorong ke atas. Jadi bukan hanya didorong saja, tapi masih diputar supaya saraf-saraf yang ada di paha itu bisa terrefleksi dengan kaki ini. Nah seperti itu. Jadi kurang lebih 3 kali. Ya mau berapa terserah, tapi inilah ilmunya. Nah, oke, terakhir di tulang selangka itu kita dorong dengan maksimal. Oke, setelah ini kita pangku, ya. Jadi ini pas di paha kiri, ini pas di paha kanan. Kemudian situnya merawat ini ke sana. Nah ini manfaatnya untuk merawat pinggang. Jadi kelihatannya sini, tapi sudah merawat di pinggang sana. Jadi orang-orang yang punya masalah di pinggang. Kemudian kita rawat sampai ini diputar. Ini energinya bisa segera mengalir dengan bagus. Setelah ini kita tekan ini. Nah, jadi gini digiling. Nah, terakhir di sana ditekan. Nah, kurang lebih 3 kali. Nah, jadi ini kekuatan orang laki-laki perempuan ini di sini.
Kan kalau kita tekan di sini, ya, kekuatan di paha itu di sini. Nah, terakhir Pak bisa tulang selangka ini kita tekan, maka kekuatannya di sini, makanya kita pegang. Oke. Setelah ini kita membelakangi pasien. Ini kita dorong semuanya. Di bawah kita tahan, di atas kita dorong ke arah sana. Nah, oke, seperti ini. Kita dorong kurang lebih juga kita tarik. Kemudian ini kita ambil. Kita ambil, kita begini. Nah, ini untuk mengendorkan meridian kandung kemih yang sangat maksimal. Dan setelah ini kita balik ke pasien. Ini tungkai pasien ditaruh di tulang selangka kita. Nah, ini tangan kanan memegang lutut kiri. Nah, ini kita pegang, tapi yang menerapi ini adalah tungkai tulang selangka kita. Nah, seperti ini kekuatannya. Ya. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk maksimalkan. Nah, jadi kita tekan, ini kita tahan. Nah, setelah ini berikutnya kita naikkan ini, terus kita ambil ini pelan-pelan, kita tarik ke dalam. Nah, tadi bawah, ini atas. Ini akan mengendorkan saraf di paha bagian depan. Oke, nah, seperti ini kurang lebih 3 kali. Yang terakhir kita tekan. Nah, ini manfaatnya. Nah, dari seluruh sendi di kaki, insya Allah dari sini tadi sampai ke sana sudah bagus. Kita balik yang kanan ke sana. Nah, ini kita rawat keluar. Ini memang kalau keluar itu biasanya memang kakinya agak sulit diatur gitu. Nah, karena apa ya, kondisi ya. Nah, seperti ini terakhir selesai. Nah, sudah seperti ini terakhir. Nah, kita lipat kakinya, kemudian ini mencari tulang pantat, tulang pinggul. Tulang pinggulnya ini dengan ini ya. Setelah ini ketemu tulang pinggulnya, kita pegang ini. Jadi telapak kakinya bukan ininya yang kita pegang, kemudian kita tarik. Kita tarik. Nah, ini ada bunyi entah sini atau entah di sana ada bunyi, tapi tidak harus bunyi. Nah, seperti ini, baik. Kita masukkan kaki yang kiri di atasnya, kemudian kita tarik, ya, pelan-pelan. Kalau mampu, dua-duanya kita tarik, ya. Nah, ini karena bagus maka dirawat dengan bagus. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita masukkan kaki ini ke sini. Nah, kita putar pelan-pelan. Jadi ini dibiarkan, ini biar sampai di tanah dulu. Setelah lutut ini sampai di tanah, ini kita baru pegang sini. Ya kan, seperti bola, bisa dibulang-bulingkan. Nah, ini untuk mengendorkan pinggang. Kemudian kalau pinggang itu memang bermasalah, ini kaki kita masukkan, ibunya dimiringkan total, kemudian bantal bisa tetap enggak. Nah, ini supaya nanti kaki kita bisa jalan. Ketika kita gerakkan ke sana, nah ini kita dorong ke sana, ini kita dorong ke sana, jadi berseberangan. Nah, ini yang punya masalah di pinggang. Nah, seperti ini kalau sudah menekan sama-sama yang ke arah belakang dan depan, kita mulai dengan hentakan yang maksimal kita tapi ngepet. Ya, 1, 2, 3. Nah, kalau ada masalah di sini akan berbunyi krutuk-krutuk gitu ya. Nah, di situ. Oke. Kemudian kita balikkan tubuhnya. Nah, ini. Kemudian ini kaki kita angkat. Nah, kita angkat ini. Kalau kaki masih normal, ini bisa tegak dengan bagus, ya 90 derajat.
kemudian ini kita masukkan dan kita putar-putar dulu agar santai di seluruh sendi dipatah. Setelah itu kita dorong. Nah, biasanya ini yang sakit kalau masalah di tulang belakang maupun meridian kandung kemihnya. Jadi kalau ini yang sakit sebenarnya meridian kandung kemihnya. Nah, ini. Ya, ini kita memutarkan seperti ini. Ya. Nah, kalau ingin maksimal ini di siku. Ada di sini refleks lambung, refleks lever, ini kaki kanan ya. Itu ginjal ada di sini kalau ingin maksimalkan. Oke. Setelah ini kita dorong ke sana. Ya. Nah, ini untuk mengendorkan juga tulang belakang ataupun di pinggang. Nah, seperti ini. Ini kalau mampu ini kaki bisa sampai di tanah, ini ujung jempol ini ya. Tapi kalau tidak mampu kita tidak usah maksa karena itu juga berbahaya. Nah, kemudian ini kaki kita taruh gini, kemudian kita rawat berbarengan. Nah, seperti ini. Ini untuk mengendorkan. Oke. Kemudian ini yang kita teruskan kaki yang kaki yang kiri. Ya. Ini sama. Nanti kalau kaki pakai kunci, ini tidak harus pakai kunci. Ini cukup kita seperti ini. Kita tahan dengan lutut ya. Tahan dengan lutut bisa atau satu bisa. Ini bebas. Tapi intinya ini kita dorong, ini kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, nanti yang penting ini lurus ya, yang narik juga lurus. Nah, ini pandai-pandainya kita merawat ini dengan kemampuan kita mengembangkan terapi ini. Jadi para terapis biasanya punya skill sendiri-sendiri. Kita balik, nah, ini yang keluar. Nah, yang keluar, sudah keluar, tengah diambil. Ini untuk mengambil meridian kandung kemih. Jadi kalau sakit mesti goyang-goyang ya. Nah, ini berkaitan dengan libido laki-laki maupun perempuan. Kalau ada di permasalahan di situ akan berpengaruh juga di situ. Ya, ini kita ambil. Oke. Setelah ini kita rebuhkan di sini, pelan-pelan aja. Kemudian kita rawat. Ini merawatnya ini tangan kita yang lurus saja. Nah, ini sudah mengendorkan sendi sarafnya. Ya, seperti ini. Oke, kalau perlu ini kita bisa ambil ini yang berkaitan dengan pinggang. Ya. Jadi ini kita tekan. Sehingga perawatan seperti ini sudah mengendorkan dari usus halus sampai limpa, sampai ke meridian lever juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita tegakkan kakinya dan kita tarik-tarik untuk mengendorkan pinggul. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini, untuk mengendorkan lagi kita bisa dorong ke sana dengan seperti ini. Untuk komplitnya kita bisa menekan. Nah. Oke, kita turunkan, kita kunci. Nah, ini kaki masuk di bawah lutut, ini megang mata kaki kanan. Ya, jadi ini semuanya setel. Ini kita tarik, kita dorong, kita pegang, semuanya berjalan. Nah, ini kita putar, kita giling. Ya. Oke. Nah, ini kurang lebih 3 kali juga sama. Nah, ini duplikatnya yang kanan. Jadi ini kita dorong dengan putaran, bukan hanya didorong saja. Nah, oke. Terakhir didorong, ini kita tarik, ini tetap kita pegang. Oke. Kemudian ini kita pangku. Nah, pas di sini dengan siku kanan kita merawat ini untuk merawat pinggang di kaki
kiri dan pinggang kirinya. Nah ini kita putar pelan-pelan. Kita putar pelan-pelan aja. Yang ini perawatan tayo massage ini memang santai tapi pasti. Ya, kemudian ini kita pegang, ini kita tekan santai, putar tekan santai sampai di tulang selangkah. Inilah kekuatan seseorang itu di pahanya di sini. Maka kalau ini kita rawat dan bagus, insya Allah habis di terapi kebugaran ini tubuhnya akan jadi bugar juga, jadi bugar betul. Imunitas tubuhnya jadi naik. Oke. Setelah ini kita membelakangi pasien, ya, tangan kanan di bawah tungkai pasien. Nah, kita dorong. Oke, kita dorong. Kemudian kita ambil, kita naikkan seperti ini. Ya, ini secukupnya. Oke, setelah ini kita menghadap ke pasien. Tungkai ini kita taruh di tulang selangkah kita. Jadi di sini plek, dipegang sini, kemudian didorong. Kurang lebih 3 kali. Jadi kan sudah membuka sendi-sendi di seluruh kaki dan pantatnya. Ini parsial. Nah ini kaki naikkan, kita ambil, kita putar ke arah dalam pelan-pelan dari atas ke bawah. Oke, kurang lebih 3 kali. Terakhir ditekan. Oke, kemudian kita balik arah luar. Oke, dari atas lagi, bawah, terakhir ditekan. Nah, kemudian ini dengan ini di lapak ini ujungnya kita pakai untuk mencari tulang pantat di sini. Sudah ketemu tulang pantatnya, ini kita ikatkan ini, kemudian kita tarik. Nah, di sini kaki bawah itu ada di bawah tulang pantat. Udah, kita naikkan kaki kita yang kedua. Nah, di sini kita tarik. Banyak agak berat itu. Berat, kita ya tidak bisa tidur. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini manfaatnya untuk mengendalikan ini. Langsung kita taruh di kaki sebelah kanannya untuk kanan. Setelah ini kita putar pelan-pelan. Ya, kita putar pelan-pelan. Jadi ini kita biarkan kita terapi ini. Sudah mepet, kita bisa megang ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada kasus pinggang, perut melilit-lilit saat main atau main sakit, nah, baru kita kaki ini kita masukkan ke kita. Nah, ini miringin dulu ya. Oke. Ya ini kita ambil di lututnya di sini set. Kemudian sini kita tekan ke arah belakang, ini arah depan. Ini kita ambil dengan hentakan yang pasti, ya. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Nanti di sini akan terdengar suara krek atau ya krek itu ya nggak mesti. Dan itu tidak harus bunyi. Nah, itu. Ya. Kemudian ya kita langsungkan kaki kanan kita taruh, dan kita naikkan. Dan kita goyang-goyang. Ini untuk ngecek. Jadi kalau ini bisa normal, ini bisa digoyang-goyang. Ini kalau kaki ini bengkok berarti tidak boleh dipaksa. Nah, ini baru kita rawat. Ini sudah merawat tulang belakang, walaupun kita merawat di sini. Nah, dengan ini. Ya, nah, seperti ini. Kemudian kita dorong ke sana. Ya, mampu pasien, kalau tidak mampu ya udah, jangan dipaksa untuk diginikan. Nah, oke. Sudah dua-duanya ini bisa kita ambil di sini. Kita ambil dulu, kita tarik ya. Ini dengan posisi didorong.
Ya, terasa. Nah, ya, dengan diambil di apa itu di ya tulang pinggul ya. Oke, setelah itu kita ambil ini ya pelan-pelan, ini kita tekan, kanan itu bareng sama-sama kanan dengan kiri ya. Jadi punya kekuatan yang sama. Nah, seperti ini. Ya. Nah, setelah ini ibaratnya di kaki sudah selesai, kemudian kita rawat supaya lancar ya. Kita rawat dari bawah ke atas. Ini dengan perawatan. Ya. Nih, ini apa? Ini seperti ini kita rawat. Dari atas ke bawah. Oke, ini untuk kaki, jadi lurus saja, lurus saja, lurus ini. Kemudian tangan, ya tangan kita ini ya, seperti ini. Kita ini masuk dulu, kemudian kita tarik, ya seperti ini. Arah luar, ya arah bawah, kemudian arah. Ya ini luarnya sama saja ya, sebab semuanya berarah keluar. Nah, kemudian ini kita jempolnya kita tarik dan diputar. Nah, bunyi. Nah, bunyi. Nah, bunyi juga. Bunyi. Ini kurang lebih 3 kali juga. Putar, nah, tarik, putar, tarik. Nah, sama. Tadi ke luar, sekarang ke dalam. Nah, ini masih bunyi. Nah, ini kalau bunyi berarti masih kaku. Kalau sudah tidak bunyi berarti sudah kendor, sudah lemes. Nah, ini kemudian tangan kita tegakkan, kita putar pelan-pelan arah dalam. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita dorong ke atas, tangan kita robohkan untuk merawat ini lengan. Ya, ini bareng. Ya. Kemudian kita sebaliknya dorong ke sana, kita tarik ke sini. Oke. Ya, seperti ini tangan dari jari sampai tulang lengan ini insya Allah sudah kendor. Ini yang kanan. Kemudian yang kiri, ini duplikat yang kanan. Ini kita ambil di ketiak, kemudian kita tarik. Nah, ini sudah bunyi klek. Tarik keluar, sama kurang lebih 3 kali. Serah mau berapa yang mempraktekkan. Kemudian ini kita tarik ke dalam jempolnya. Yang telunjuk, ini bunyi, 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 nah, bunyi lagi. Oke, ini sudah tidak bunyi, sudah tidak bunyi, nah, sudah tidak bunyi. Nah, ini insya Allah sudah kendor. Kemudian kita tarik ke arah luar. Nah, ini sudah tidak bunyi semua. Ini menandakan saraf maupun sendi yang ada di jari-jari tangan ini sudah kendor dan bagus. Nah, oke, setelah ini tangan kita tegakkan, ya, nah, kita putar langsung, putarnya ke arah bawah, ke arah dalam, nah, seperti ini dari atas diputar. Jadi memang diputar dagingnya, ini atas hanya megang saja. Sebaliknya, ini kita putar ke arah atas luar ya. Jadi ini saraf yang ada di tangan insya Allah sudah kendor semua. Meridian yang ada di tangan semua sudah kendor. Itu paru-paru, usus halus, jantung, trip pemanas, sambul jantung. Nah, ini sudah kendor semuanya ini yang meridian yang ada di tangan. Kemudian kita pegang lengan, tangan kita tarik, lengan kita naikkan. Nah, ini untuk merawat saraf-saraf sendi, lengan dan siku. Nah, seperti ini.
Nah, perawatan yang kiri ini sudah merefleksi langsung di siku dan tangan yang kanan dan kaki yang kiri juga seperti ini ya. Kemudian ini kita dorong dan ini kita tarik. Dan ini hanya santai, tidak boleh keras. Sebab kalau keras nanti juga akan pengaruh ke pasien sendiri juga sakit. Ya, ini untuk tangan. Kita teruskan di bagian kepala. Terapis di atas kepala hingga bantalnya bisa diturunkan dulu. Ya, ini nanti kita dorong dengan kaki kita, ya. Kita dorong seperti ini untuk mengendorkan. Kemudian kita ambil kepala, kita tarik. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian dimiringkan, ditarik-tarik. Kemudian ini untuk mengendorkan tulang leher. Nah, sudah seperti ini, kita rawat di sininya. Nah, kita rawat ini pas batas rambut bawahnya. Ini biasanya yang bermasalah di sini. Ini kita rawat seperti ini, batas rambut ini. Kalau bekam pun ya ini yang kita bekam di sini, yang sering kepala tegang. Nah, ini sini. Ini tempat bekamnya juga sini. Baliknya yang sebelah kanan juga sama perawatan. Oke. Kemudian kita rawat sinusitis yang berkaitan dengan paru-paru dan hidung ya, kita rawat seperti ini. Insya Allah membantu. Dan muka ya, dan pelvis semuanya kita rawat dengan skill masing-masing. Ini yang penting di sininya ini. Kalau yang ini ya, ini tambah. Kemudian telinga kita tarik-tarik. Ya, ini bukan karena nakal ya, tapi ini perawatan telinga. Di telinga ini sebenarnya ini wakil tubuh yang kita paham. Di telinga bawah itu kepala, kemudian kalau kita berdiri telinga atas itu adalah pantatnya. Jadi kalau kita paham kondisi telinga, insya Allah itu wakil dari tubuh kita. Nah, inilah telinga yang bermasalah. Sehingga di terapi yang santai aja ini sakit. Oke. Ini perawatan untuk di kepala. Oke, ini perawatan pasien yang telentang seperti ini. Kita teruskan perawatan pasien yang kurep. Ya, ini lutut kita taruh di pantat pasien seperti ini. Ini kita taruh dan kita gerak-gerakkan. Ya, kemudian ini kita tekan. Ya, lutut ini yang bergerak mengecek pantat pasien itu bermasalah enggak, itu lutut kita. Ya, kita cek dengan ini. Kita goyang-goyangkan. Ya, ini akan ketahuan sisi pantat yang bermasalah. Dan ini kita tekan ini pelan-pelan dari atas ke bawah. Nah, kemudian tengah naik. Nah, dengan merawat ini kita bisa melihat punggung itu bermasalahnya di mana, seberapa. Ya, satu ilat ini atau seberapa atau seluruh punggung itu kita tahu di situ permasalahannya. Seperti ini. Kemudian kita teruskan tangannya ini kita taruh keluar di samping kanan kiri, kemudian kita putar bareng-bareng ke arah luar. Ya, seperti ini. Luar sampai tangan itu kembali ke arah luar. Seperti ini. Ya. Arah luar tapi tidak sakit karena kalau kita rawat dengan santainya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita turun ke arah kaki, ke pantat ya. Kita berjalan seperti ini, cek
kita rawat seperti tadi yang pertama, sama. Jadi ini keluar ke dalam, kemudian ke dalam keluar sama. Oke, kemudian ini kita tarik dari bawah keluar. Nah, ini kurang lebih juga 3 kali seperti yang tadi kita lipat ketika pasien itu terlentang. Kemudian kita ambil dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya pengembangan tadi. Nah, kemudian ambil tengahnya, ini kita buktikan di mana tengah itu supaya paham, tahu di mana yang ambil tengah itu. Itu tengah ini. Ini adalah meridian kandung kemih. Nah, ini kita ambil mesti kalau ada masalah dia akan sakit. Nah, seperti ini. Nah, ini pelan-pelan urut sampai ke sini. Jadi ambilnya tengah, benar. Kalau tepat langsung sakit. Nah, seperti ini pasien akan bergerak. Nah, tapi kalau santai enggak. Ini yang dimaksud tengah di sini. Jadi pas tengah ini yang kita ambil. Nah, ini ambilnya tengah. Kemudian ini kita ambil satu blok di bawah lutut, belakang lutut persis. Ini biasanya ada endapan ya, di sini keras sekali. Nah, ini yang kita kendorkan dengan terapi ini. Ya, ini refleksi meridiannya dengan ini. Walaupun ini tayomasase, inilah pengembangan refleksi meridian. Jadi ini bermanfaat untuk mengendorkan sendi dan mengendorkan saraf-sarafnya. Oke, di sini. Nah, setelah ini kita kakinya kita seperti ini, kemudian kita dorong arah depan. Kemudian ini kita kunci supaya tidak gerak dengan lutut kita, set. Nah, di sini. Kemudian di posisi kita kuda-kuda. Kemudian tangan kita gabungkan seperti ini. Oke. Nah, ini untuk merawat awalnya. Turun seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih 3 kali. Ya. Kemudian kita rawat. Ini jempol kita gabungkan. Kemudian kita menekan. Ya. Kalau tidak digabungkan itu kekuatannya kurang. Tapi kalau kita gabungkan kekuatannya lebih dahsyat. Nah, dengan ini. Jadi kita merawat pantat. Hingga dengan ini pantat yang bermasalah akan kita rawat seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, ini untuk merawat pantat. Ya. Kalau pantat bermasalah, perawatannya seperti ini. Nah, itu. Oke, ini kaki kanan dan kaki kiri sama. Ya, kita ambil ini seperti ini. Nah, ke dalam keluar sama seperti ini. Kemudian ke dalam keluar sama saja. Ya, ini kaki sudah kendor betul ini ya. Dan sama, ini kita ambil ke dalam dari bawah sampai atas. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian ini keluar. Ini kita dorong. Ya, nah, seperti ini. Kurang lebih 3 kali. Nah, kemudian tengahnya sama seperti yang kanan tadi. Itu sudah punya ilmu, insya Allah benar. Walaupun tidak melihat, tertutup oleh training maupun celono, sebab ilmunya yang berjalan di tangannya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita turunkan, kita rawat ini. Nah, ini duplikatnya sini tadi. Jadi bentuk perawatannya sama, untuk letak kakinya juga sama. Nah, seperti ini, ya. Ini kalau sakit mesti bukan main ini kalau capek. Ya. Kalau capek mesti sakit. Nah, seperti ini. Kemudian merawat pantat lagi sama, kita seperti ini. Kita dorong, set. Nah, oke. Jadi kuncinya di sini supaya gerak, set. Kita kuda-kuda. Nah, seperti ini. Kemudian merawat ke arah lutut. Kita kunci supaya tidak gerak. Oke, ya. Kalau ada masalah mesti pasien itu akan bergerak sendiri secara otomatis. Ya.
Kemudian jempolnya kita pakai untuk merawat pantat yang bermasalah. Nah, di sini. Nah, ini merawatnya itu dagingnya, bukan ambil tulangnya. Ya, yang diambil itu dagingnya, bukan tulangnya. Tulang kita rawat tadi dengan permulaan itu sudah kena semua. Ya, seperti ini. Ya. Inilah perawatan pantat yang bermasalah. Kemudian ini pasiennya suruh miring Pak. Miring. Miring aja ini ya. Nah, ini kita kunci lututnya supaya tidak bergerak. Ini kita kuda-kuda dan kita tekan. Ya, ini kita kembangkan setelah ini ya. Ini sudah membuka sendi-sendi siatik, sendi pantat. Kemudian kaki yang bawah dilipat, kaki yang atas ditarik terus. Ya, ini untuk merawat permasalahan yang ada di kaki. Oke, seperti ini. Jadi yang kita tarik ini ya, bukan di sini ya. Nanti keliru. Ini kita dorong-dorong bawah, agak jejek Pak, agak jejek. Ya, oke. Nah, santai. Nah, ini kita dorong, kita tarik, set. Nah, ini mau seperti mau lepas karena ini normal. Kalau udah mau lepas berarti ini permasalahan ini kakinya kalau ini tertutup rapat sekali nggak mau lepas, permasalahan di kaki. Nanti waktu tertentu dia akan kena penyakit asam urat atau rematik atau sering keringinan. Nah, seperti ini. Oke, balik ke kanan Pak. Oke. Nah, ini sama. Ini jadi nanti kalau kita rawat mulainya seperti ini, ya. Ini sama kita tekan-tekan supaya ada persiapan dan kendor. Ini seperti ini. Ini insya Allah tulang pinggul ini sudah sangat bagus ketika kita merawat dari sejak telentang sampai tengkurap sampai miring seperti ini. Ya. Kemudian kaki yang bawah dilipat, kaki yang atas kita tarik. Nah, ini tubuhnya harus lurus, tidak boleh miring. Gak maju di Pak, atasnya maju, atasnya maju gini. Gak lurus. Nah, ini pasien harus terapis harus tahu, harus membetulkan posisi pasien. Seperti ini, ya ini kaki agak naik sedikit agar punya persiapan untuk menarik. Nah, seperti ini. Ini langsung plus karena apa? Ini normal. Kalau ini tidak mau membuka berarti ada permasalahan di pantat itu sendiri. Jadi subhanallah normal sekali. Nah, ini untuk permasalahan kaki. Oke, tengkurap Pak. Tengkurap total. Oke. Kemudian kita teruskan ini tangan kita taruh di bawah satu dulu. Nah, langsung di sini set. Ini yang normal bisa di sini. Kalau tidak normal itu di sini aja susah. Karena apa? Memang di sini bermasalah. Jadi kalau normal ini bisa masuk, ini bisa membuka dan jari-jari bisa masuk. Nah, di sini. Kemudian setelah seperti ini kita ambil di sini di terapi. Nah, ini ada tonjolan di pas katifine ini. Ini kalau bekam ya dibekamnya di sini. Ya, kalau migrain, sakit gigi ya seperti ini tempat merawatnya. Nah, jadi ini untuk merawat kalau ada kasus di dada yang berkaitan dengan lever, jantung, dan paru-paru. Nah, seperti ini. Ini kita yang kanan, kemudian yang kiri sama kita naikkan kalau bisa. Kalau tidak bisa jangan dipaksa seperti ini. Mungkin di sini aja susah karena tangannya memang bermasalah. Nah, ini kita rawat di sini. Nah, pas tonjolan inilah yang menjadi sumbatan darah ke sana, lagi ke sana sehingga sampai sini ada tersumbat, ini akan kaku atau migrain atau vertigo. Nah, kalau sudah dibekam, diterapi insya Allah lancar. Nah, seperti itu. Jadi ini kita rawat, itu kita tarik, ini kita tekan. Atau juga kita rawat seperti ini. Ya, ini untuk pengembangannya.
Kemudian ini untuk merawat agak turun dikit, oke. Udah. Ini kalau permasalahannya itu sakit gigi, migrain dan vertigo, ini kita rawat seperti ini. Tangan kanan menekan tulang belikat, ini tangan kiri menekan ini. Nah, ini kita arahkan arah kiri sana, ini ke arah kanan. Ini ketika merawat ini itu harus betul-betul sudah siap ditekan dan siap-siap untuk di terapi. Misalkan dihitung 1, 2, 3 betul. Yang hitung kita sendiri sebagai terapis, bukan pasien ya. Ya, ini kita tekan 1, 2, 3. Ini akan bunyi kerutuk gitu. Ya, ini hanya kecil ini bunyinya. Nah, ini sama. Ini siap-siap pasiennya disuruh nilai supaya terjadi terapi yang bagus. Ini 1, 2, 3. Nah, ini bunyinya kecil sekali. Nah, ini. Nah, sudah seperti ini kita tambahkan rawatan kecil. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tambahkan, tangan kita tarik ke belakang. Bisa ini kita tarik seperti ini. Ini tubuh yang lentur bisa saja ini lebih atas lagi. Ya, kita mengingat kondisi ya, tidak harus seperti itu ya. Gitu. Ya, kita bisa nambahkan terapi ini. Tambahkan tadi juga sebagai tambahan di telinga dan sebagainya. Nah, oke, ini untuk yang belakang. Oke. Ya, ini perawatan pasien tengkurap. Pasien tengkurap. Oke, kita teruskan pasien ini duduk tapi ini jongkok ya, jongkok yang duduk. Ini kita rawat seperti ini. Nah, kalau ini kuat, kita bisa naik di atas. Ya, kalau kuat, kita bisa naik di atas untuk menginjak bulu ini. Dan ini sangat hati-hati, sebab ini sangat berbahaya. Kalau kita tidak punya ini, tidak bisa menerapkan ini. Tapi cukup gini aja. Nah, seperti ini. Nah, duduk Pak. Nah, setelah duduk, ini kita ambil di sini, siku kita di sini set, kemudian tangan kita ambil. Nah, baru santai Pak, santai. Ini juga putar, terserah ke arah luar atau ke arah dalam, yang penting diputar dan siku tidak boleh berpindah tempat, siku tangan kita. Nah, setelah terakhir set ditekan maksimal. Kemudian ini kita taruh di sini. Nah, santai. Kemudian ini kita jalan terapi ke arah sana. Nah, ini untuk menerapinya. Ya. Nah. Oke, ini yang kanan. Kemudian yang kiri sama. Jadi ini kita ambil sini, siku kita taruh. Nah, kemudian gini. Nah, kita arah seperti ini, santai. Kemudian sebaliknya. Nah, oke. Terakhir ditarik. Terakhir tarik, taruh set. Kemudian ini kita terapi ke arah sana, ke maglenya. Dan ini agak maju Pak. Maju lagi. Tangan ditarik ke belakang. Nah, kaki kita taruh di tulang selangkah. Dan kita tarik dan berjalan menuju arah bawah. Ke bawahnya tidak boleh di tulang belakang, tapi di kanan kirinya tulang belakang. Nah, terakhir di pinggang, diulangi lagi ya, dari atas ke bawah turun kurang lebih 3 kali. Nah, oke. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini kita merawat yang
tadi. Ya, ini lutut kita taruh di bawah tulang belikat, kita masuk dan baduk kita sudah kita di sini saja. Kemudian kita tarik ini ke arah belakang. Jadi atas arah belakang, bawah didorong ke arah depan bawah. Nah, itu. Ya. 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 Ini untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan paru-paru. Oke. Dan terakhir ini kita tekan-tekan ya supaya terjadi sinkronisasi di sendi-sendi tersebut. Ya. Semua kendor dan insya Allah jadi bugar. Nah. Oke. Ya, ini perawatan kebugaran ya. Alhamdulillah sudah selesai. Ya. Bisa kita ini terlumpur. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Selesai.